Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di kelas 5, apa kabar? Ketemu lagi kan hari ini sama Miss Widya. Jangan bosan ya. Baik, Miss Widya akan melanjutkan untuk materi yang kemarin. Apa yang kemarin? Siapa yang masih ingat materi yang kemarin? Cara tubuh mengelola udara bersih. Pintar. Oke, Miss akan lanjutkan untuk materi yang kedua. Ini yang di tema 2. Miss akan membahas tentang muatan PPKN. Materinya tanggung jawab. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu seperti biasa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik, kita lanjutkan kembali materi yang kemarin. Nah, sekarang masuk ke muatan PPKN, materinya tanggung jawab. Miss lanjutkan. Oke, Miss bacakan ya, simak. Tanggung jawab itu adalah sadar akan tugas terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Bertanggung jawab atas semua perbuatan baik maupun perbuatan buruk dan menyelesaikannya atau menyelesaikan tugas tersebut yang diberikan. Macam-macam tanggung jawab itu ada 5. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, Eki tidak mengerjakan tugas dari sekolah. Akibatnya, Eki tidak mendapat nilai dan dimarahi oleh guru. Dalam hal ini, Eki harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri karena tidak mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya, ayah bekerja untuk memenuhi tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ini tuh sudah jadi kodratnya seorang laki-laki ya, seorang ayah itu harus mencari nafkah untuk keluarganya. Yang ketiga, kita lanjutkan. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya, keluarga Siti menunda acara keluarga agar dapat mengikuti kerja bakti di lingkungannya. Masya Allah ya. Jadi harus menunda acara keluarga hanya untuk mengikuti kerja bakti di lingkungannya. Nah, ini bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Lanjut. 4. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Apa sih Miss contohnya? Contohnya adalah atlet nasional Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk meraih kemenangan bagi bangsa Indonesia dalam pertandingan olahraga antar negara. Wah, ini memang penghargaan luar biasa. Selanjutnya yang terakhir, tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya, manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Oke, itu macam-macam tanggung jawab ya. Kita lanjut. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga negara. Apa saja? Di sini dituliskan 3. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Contohnya Miss, contohnya adalah aturan melapor kepada ketua RT jika ada tamu yang menginap lebih dari 24 jam. Ini salah satu bentuk ketertiban kita sebagai warga masyarakat di lingkungan kita ya. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Contohnya, hidup rukun sesama masyarakat. Nah, itu penting sekali untuk semuanya, untuk kita atau untuk semuanya. Penting sekali untuk tetap rukun dengan tetangga, kerabat, dan masyarakat di sekitar kita ya. Terakhir, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Contohnya, saling membantu, peduli, bekerja sama dalam membangun suatu wilayah baik secara keuangan maupun tenaga. Nah, ini kita sebagai anggota masyarakat juga harus peduli dengan lingkungan kita sendiri ya. Contoh bekerja sama, terus gotong royong, misalkan kayak setiap weekend itu kan suka membersihkan lingkungan sekitar rumah. Nah, itu bareng-bareng, kerja bakti bareng-bareng gitu. Ini bentuk tanggung jawab kita juga. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas muatan PPKN. Nah, kita membahas tentang muatan yang lain ya, karena di buku tematik itu banyak sekali pembelajarannya. Kita masuk ke jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi apa saja? Mari kita kupas. Yang pertama, pertanian dan peternakan. Bisa dilihat gambarnya ya.
Tanah yang subur dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat di daerah pegunungan berprofesi sebagai petani. Petani menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Selain petani, masyarakat di pegunungan juga berternak hewan seperti sapi, kambing, ayam, dan burung. Hasil dari bertani dan berternak biasanya dijual atau dikonsumsi oleh petani itu sendiri. Nah, biasanya kayak gini tuh terjadi di perkampungan gitu ya. Mau makan ayam tinggal ambil, tinggal sembelih sendiri, enak gitu. Terus nanam padi udah menguning, digiling terus dikonsumsi sendiri gitu. Selanjutnya, perikanan. Perikanan di Indonesia umumnya dilakukan di perairan asin, perairan payau, dan perairan tawar. Perairan asin terdiri atas lautan. Perairan payau berupa tambak di daerah pesisir yang perairannya merupakan campuran air asin dan air tawar. Perairan air tawar terdiri atas sungai, waduk, danau, dan rawa. Semua itu dapat dimanfaatkan dan diberdayakan. Contoh, perikanan di air payau yaitu ikan bandeng, ikan kerapu, ikan patin, dan ikan kakap. Atau lebih sering yang kita makan itu ikan lele. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, kehutanan. Hutan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk membangun rumah, membuat kayu bakar, dan membuat industri peralatan rumah tangga. Jadi kayu dari hutan tersebut banyak dimanfaatkan. Contohnya biasanya untuk membuat rumah, ya, untuk membuat atap-atapnya itu berguna sekali dari kayu. Selanjutnya, pertambangan. Di Indonesia juga banyak terdapat kegiatan pertambangan. Kegiatan ini merupakan kegiatan menggali dan memanfaatkan hasil logam dan non-logam yang terkandung di bumi. Seperti apa? Yaitu emas, perak, tembaga, aluminium, minyak bumi, dan batu bara. Hasil pertambangan ini banyak yang dimanfaatkan untuk membuat perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan bahan bakar. Wow. Selanjutnya, perindustrian. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang siap jadi. Kegiatan industri banyak terdapat di daratan rendah. Jenis-jenis industri yang bermunculan diantaranya adalah industri kecil, sedang, dan besar. Ini bisa kita temukan di sekitar rumah kita atau kalau kita keluar dari jalan Citra Raya itu banyak sekali perindustrian di sekitar situ ya. Lanjut, perdagangan. Selain perindustrian, kegiatan ekonomi yang berkembang di daratan rendah adalah perdagangan. Perdagangan tidak hanya mencakup wilayah Indonesia saja, tetapi mencakup seluruh dunia. Kegiatan perdagangan antara lain disebut kegiatan ekspor dan impor. Oke. Pembahasan yang dijelaskan cukup sampai di situ saja. Miss mohon agar semuanya bisa memahami, bisa mengerti, dan Miss memberikan tugas untuk kalian. Tolong disimak baik-baik, Miss akan bacakan. Tugas yang harus kalian kerjakan di halaman 18, nomor 2, 3, dan 4. Lalu di halaman 24 nomor 3 saja, dan di halaman 31 itu nomor 2 saja ya. Miss bacakan sekali lagi, jangan sampai salah. Halaman 18 nomor 2, 3, dan 4. Halaman 24 nomor 3 saja, dan halaman 31 nomor 2 saja. Oke anak-anak. Nah, Miss cukupkan sampai di sini. Semoga semuanya memahami dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Sampai ketemu lagi. Tetap sehat selalu, tetap menjaga kebersihan, dan tetap di rumah saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.